Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan para penonton, para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan Sya'ban, yang mana sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Namun daripada itu, 2 bulan sebelum Ramadan ini adalah bulan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu rahmatnya, pintu ampunannya, dan pintu-pintu kebaikan untuk kita. 2 bulan pertama sebelum Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan peluang bagi kita untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'banun syahri wa Ramadan syahru ummati. Bahwasanya Rajab adalah bulannya milik Allah, dalam artian Allah memberikan ampunan seluas-luasnya bagi kita hamba-hambanya. Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita banyak salah, maka di bulan Rajab Allah bukakan pintu ampunan. Karena bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah ialah bulan Rajab. 4 bulan tersebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Inna iddatis syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad din minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun itu sudah Allah ciptakan, Allah tentukan. Seketika Allah jadikan 7 lapis langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan minha arba'atun hurum. 4 bulan di antara 12 itu adalah bulan yang mulia kata Allah. Artinya bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ketika beramal baik. Begitu juga bulan yang dilipat gandakan oleh Allah dosanya ketika berbuat jahat. Apa 4 bulan tersebut? Pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Maka di bulan itu Allah berikan ampunan seluas-luasnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rajab pula terjadi peristiwa besar yang menimpa, yang dirasakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dari Mekkah, perjalanan Nabi menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Mi'raj, perjalanan Nabi dari Palestina menembus 7 lapis langit, bahkan sampai Sidratul Muntaha.
Ini peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Betul? Betul? Sebenarnya bulan Rajab ini bulan Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi diajak, dihibur oleh Allah ketika Nabi mengalami kesedihan. Isra Mi'rajnya Nabi diajak healing oleh Allah. Dijemput dengan kendaraan yang super cepat yang bernama Buraq. Dikawal sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Dijemputlah Nabi untuk mengikuti perjalanan Isra dan Mi'raj. Di tahun ini Nabi dihibur oleh Allah. Karena Nabi di tahun ini pada bulan Rajab itu Nabi sedang mengalami duka cita, Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi barusan kematian istri tercinta, yaitu Siti Marpu'ah. Siapa? Siti Khadijah. Yang kedua, Nabi barusan kematian paman tercinta, yaitu Sayyidina Abu apa? Abu Janda apa? Abu Thalib. Siti Khadijah wafat, paman tercinta Abu Thalib juga wafat. Siapa yang tidak bersedih, Bapak Ibu? Sedih Nabi ketika kematian istri tercinta. Saya nak tanya ibu-ibu, Bu, kalau ibu mati, suaminya sedih tidak? Awal-awalnya sedih, Pak. Awal-awalnya sedih. Sudah tuh? Oh iya. Sedih apa tidak? Saya tidak percaya kalau ibu-ibu kalau mati suaminya sedih. Tidak percaya saya. Ya. Kalaupun sedih pura-pura baik. Betul? Betul? Kita mati siang nih, sorenya kubur, besoknya dia kawin lagi. Betul? Jadi sedihnya pura-pura. Ya Bu ya? Karena besoknya dia pasti kawin lah lagi. Betul? Ada tak macam itu? Ada? Kalau ada mana? Ada. Jadi Nabi ketika itu dalam keadaan sedih. Bukan berarti Nabi sedih kawin lagi, tak. Tapi dihibur oleh Allah dengan melalui perjalanan yang cukup panjang, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama dalam perjalanan bukan langsung sampai saja. Selama perjalanan bukan langsung sampai ke langit, tapi Nabi istirahat dulu di beberapa tempat. Itu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syahri adalah bulanku," kata Nabi. Ini sekarang bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bilang bulan Sya'ban adalah bulan milikku, bulan keistimewaan untukku? Karena di bulan ini turun ayat yang memerintahkan kita sebagai manusia, sebagai umat, sebagai pengikut pencinta Rasulullah untuk mengirimkan, membaca dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat tersebut? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Ayat ini bahkan semua kita sudah hafal, sudah paham. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka untuk itu kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah panggil orang-orang yang beriman, "Sallu alaihi wasallimu taslima." Kalian juga harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama menafsirkan, ulama memberikan penjelasan bahwa salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bukan Allah mengucap salawat seperti kita. Salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad
bermakna rahmat, yaitu Allah memberikan kucuran yang full, kucuran yang penuh akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah selalu memberikan rahmat kepada Allah. Daripada malaikat istighfar, dan daripada kita baru doa dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan para ibu-ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu mendapat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawatnya Allah kepada Nabi tadi namanya apa? Rahmat. Selawatnya malaikat kepada Nabi itu namanya apa? Istighfar. Artinya malaikat selalu memanjatkan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya kita kepada Nabi Muhammad namanya apa? Doa. Sudah hafal, Bu? Sudah paham, Bu? Nanti ujian bisa jawab kira-kira? Saya ulangi. Selawatnya Allah kepada Nabi apa namanya? Rahmat. Allah memberi rahmat kepada Nabi, ya. Berarti Allah berselawat kepada Nabi. Selawatnya malaikat kepada Nabi apa namanya? Istighfar. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi. Selawatnya kita kepada Nabi apa namanya? Doa. Kita mendoakan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mampukah doa kita menyelamatkan Nabi Muhammad, atau sebenarnya Nabi Muhammad yang menyelamatkan kita? Ya. Jangan kita pahami, jangan kita salah kaprah bahwa Nabi Muhammad butuh dengan doa kita. Nabi Muhammad butuh dengan selawat kita. Tentu jawabannya tidak. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya kitalah yang butuh dengan Nabi Muhammad. Walaupun umpama kata kita tidak beriman dengan Allah, kita tidak percaya dengan Nabi Muhammad, apakah Allah berhenti jadi Tuhan? Apakah Nabi Muhammad berhenti jadi Rasulnya dan Habib kekasihnya Allah? Jawabannya tidak. Jadi yang butuh dengan pertolongan, yang butuh dengan bantuan, dan butuh dengan penyelamat nanti di hari kiamat, tidak lain tidak bukan kitalah sebagai umat. Sampai sini paham tidak? Paham tidak? Jadi kata para ulama, kiasan kita berselawat kepada Nabi itu, artinya kiasan kita mendoakan Nabi seperti seseorang yang mengisi air di dalam gelas, ya, dengan gelas yang sudah penuh, kemudian terus dikucurkan air. Gelasnya sudah penuh, tapi masih saja kita isi, kita kucurkan air. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi gelas tadi? Tentu gelasnya jadi melimpah. Atau masalah yang lain, tedmon, kita nyalakan apa? Mesinnya, ya. Mesin apa namanya? Mesin pompa. Tedmonnya terus kita isi air. Kira-kira apa yang terjadi? Airnya melimpah. Jadi tedmon yang penuh dengan isi air itu, atau air yang penuh dengan gelas yang penuh dengan air itu, ibaratnya Nabi Muhammad. Kita yang menuangi air ini ialah kita sebagai umat yang rajin bersolawat. Jadi makin banyak selawat yang kita curahkan, yang kita adreskan kepada Nabi Muhammad,
hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad, tapi limpahan itulah yang muncrat ke kita, yang kena ke kita, yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham, ya. Jangan pula kita salah mengamalkan. Ada di antara kita yang mengatakan Nabi Muhammad saja belum tentu masuk surga, apalagi kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak pemahaman ini? Salah. Berarti ini ulama kaleng-kaleng, ustadz kaleng-kaleng, atau guru kiai kawi. Betul? Dia tidak pernah memahami makna. Dalam ayat surah Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima." Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak punya dosa sama sekali. Nabi Muhammad semuanya bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nabi Muhammad lah yang membuka pintu surga. Nabi Muhammad lah yang nanti menjadi penolong di akhirat. Paham, Bu? Jadi Nabi Muhammad lah penyelamat kita nanti pada hari kiamat. Kalau dihitung-hitung amalan kita berapa lah, Bu? Kita tahulah berapa jumlah solat kita. Kita tahulah berapa jumlah sedekah kita, betul? Kita bisa mengukur, ya, seberapa banyak ilmu agama kita. Apalagi kita bisa mengukur amal baik kita, tahajud kita. Kalau ditimbang nanti di hari kiamat, jauh panggang dari api. Kalau kita berharap itu yang bisa menyelamatkan kita, saya Pak Ustadz pasti masuk surga Pak Ustadz. Kenapa, Bu? Karena saya banyak solatnya, tahajudnya. Coba dihitung tahajud ibu dengan nikmat Allah, bisa sebanding apa tidak? Tak bisa. Saya pasti masuk surga Pak Ustaz. Kenapa? Saya banyak sedekah. Sedekah saya berjuta-juta, bermiliar-miliar. Benar dikit. Coba dihitung berapa banyak sedekah ibu dengan nikmat yang sudah Allah kasih. Sebanding apa tidak? Sebanding apa tidak? Saya sudah banyak menghatamkan Quran, pasti saya masuk surga, yakin saya. Belum tentu. Belum tentu. Jadi yang menyelamatkan kita apa nanti? Ya benar, amal kita diberi Allah ganjaran pahala, tapi yang menyelamatkan kita nanti bisa jadi ialah Nabi Muhammad dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sedekah kita mungkin ada unsur riya, ada unsur minta dengar orang, minta tengok orang, betul? Mungkin dalam solat kita ada sesuatu perkara rukun yang batal, yang tidak sempurna. Mungkin dalam qiyamul lail kita, tahajud kita, ada yang tidak ikhlas. Haji umrah kita ada yang belum sempurna. Maka Nabilah sebenarnya yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Maka untuk itu Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat yaitu orang yang banyak berselawat kepadaku ketika di dunia. Jadi banyak-banyak solawat. Ini adalah bulannya solawat. Bulan Sa'ban kata ulama adalah syahrus solawah, yaitu bulan untuk bersolawat. Ya Bu, suka solawat ya? Banyakkan solawat ya? Solawat luar biasa Bu. Solawat ini kata para ulama amalan yang paling ringan dan besar pahalanya. Di situ ada zikirnya dan ada solawatnya. Kalau kita zikir saja tidak ada solawat, tapi kalau kita solawat pasti ada zikirnya. Contohnya selawat yang pendek saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahummanya selawat, sholli alanya itu Allahummanya zikir, sholli alanya selawat kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kalau disuruh selawat, selawat. Biar kita tidak tergolong orang yang kikir. Biar kita tidak tergolong orang yang pelit. Karena dalam hadis yang berikutnya Nabi mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fahuwa al-bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit menurut Nabi Muhammad, orang yang ketika dia dengar namaku, kata Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, pelit-pelit galau nampaknya ibu-ibu ni. Saya ulangi, sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru orang baik. Jangan pelit bu ya. Jadilah pelit duit, kau pelit selawat pula. Kacau ni, balak ini. Jadi jangan pelit dengan selawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi nanti. Amin. Setelah ini kita akan kembali di segmen berikutnya dan kita akan melihat pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada dan ibu-ibu jamaah, kita kembali lagi di segmen program Lensa Kolbu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad, kita mengklaim pencinta Nabi Muhammad, tapi kita benci dengan solawat. Na'udzubillah min dalik. Solawat itu bid'ah Pak Ustaz, tidak dilakukan zaman Nabi. Ini orang yang tidak memahami agama. Ini perkataan seolah-olah orang yang mungkir dengan agama atau orang yang menentang dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang ini sebabnya belum punya ilmu agama yang dasar, atau dia tidak belajar dengan guru yang nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad, atau dia hanya belajar lewat YouTube atau Google, Syekh Google saja. Nauzubillah min dalik. Maka dalam hal ini kita harus belajar dengan para ulama yang betul-betul sanadnya mutasil, sanadnya yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selawat itu di antara fadilahnya kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Fadilah selawat lagi, ya, menunaikan, mengabulkan segala hajat-hajat. Karena kita minta dengan kekasihnya Allah, melalui minta kepada Allah, tapi berantara melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara fadilah lain selawat ini memudahkan kita mendatangkan rezeki. Bahkan ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah mengadukan permasalahan yang dihadapinya. Sahabat ini mengadukan, ya Rasulullah, saya banyak utang. Bagaimana ya Rasulullah untuk melunasinya? Kata Nabi, kau banyak salawat InsyaAllah, ya, dengan salawat itu Allah bukakan jalan pelunasan hutang. Allah luaskan rezekimu. Akhirnya sahabat ini mengamalkan salawat, akhirnya hutangnya berguyur, Allah berikan jalan pelunasannya. Ini yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ada hutang tak kira-kira? Ada punya hutang tak kira-kira? Banyak salawat. Saya tak ada hutang Pak Ustaz, cuma cicilan ada. Sama begitu. Ya Bu. Mudah-mudahan melalui salawat hutang-hutang ibu-ibu dicepatkan lunasnya oleh Allah. Amin. Amin. Kencang. Ya, kencang amin ya. Berarti memang betul banyak hutang. Ya Bu.
Ya. Maka banyak selawat bu. Sehari kita berselawat 100 kali. Ada sanggup Pak Ustaz saya berselawat 100 kali? Bikin 200 kali. Tak sanggup Ustaz 200 kali? Bikin 300 kali. Ya. Tak sanggup bikin sehari semalam selawat 500 kali. Sanggup? Sanggup? Insya Allah menjadi ahli selawat. Mudah-mudahan dengan berselawat, ya, rezeki kita lancar, nanti mati dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ibu-ibu masak, pasti masakannya lebih enak kalau pakai selawat. Besok tes dicoba, ibu masak rendang ayam, baca selawat. Sesudahnya ibu masak pare, tak baca selawat. Mana yang enak? Mana yang enak? Tentu enak yang baca selawat rendang ayamnya, ya. Mudah-mudahan dapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, kita kembali lagi di program acara Lensa Kolbu. Alhamdulillah. Para penonton dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah di bulan Sya'ban yang mulia ini kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan ini adalah bulan istimewa yang dikatakan sendiri oleh Nabi bahwa bulan ini adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di antara kita yang berselawat, di antara ulama kita ada yang berselawat sehari 4.000 kali, ada sehari mereka berselawat 3.000. Itu para ulama-ulama kita yang jelas mereka orang-orang yang memahami agama dan orang-orang yang betul-betul ahli di bidang agama. Maka untuk itu ini merupakan contoh atau teladan bagi kita. Janganlah sekiranya kita mengurangi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi isilah dengan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi ini bu, kata para ulama, boleh dalam keadaan apapun. Dalam keadaan suci diterima Allah, boleh dalam keadaan berhadas diterima Allah, boleh dalam keadaan menghadap kiblat atau dalam keadaan ingat, bahkan dalam keadaan lalai pun selawat manfaatnya luar biasa dan tetap diterima Allah. Apa kata para ulama? Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. A'maluna bainal qabul wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Maka selalulah kalian, kata para ulama, untuk memperbanyak salawat, karena salawat pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan kita yang lain. Amalan kita yang lain itu antara diterima Allah, qabul, atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, bisa jadi solat yang kita lakukan qabul di sisi Allah atau ditolak oleh Allah. Bisa jadi solat kita kurang rukun atau solat kita kurang syarat, pasti ditolak oleh Allah. Begitu juga amalan sedekah, diterima Allah kalau kita ikhlas, sumbernya halal, tapi kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah. Haji, umroh dan sebagainya itu bainal qabul wa raddiha, masih ya 50-50, 50-50, apakah qabul diterima Allah ataukah mardud ditolak oleh Allah. Kata para ulama, illa salata ala nabi, kecuali kalau salawat kepada Nabi, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, maka tidak ada kata ditolak oleh Allah, karena yang kita selawati adalah kekasihnya Allah, adalah penyelamat seluruh umat manusia. Maka untuk itu banyak-banyak salawat. Bahkan kata para ulama, as-salatu ala nabi syaikhu man la syaikha lahu, fala tahtaju ila syaikh wala ila hudur, fal hudur akmal. Berselawat kepada Nabi itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Artinya berselawat kepada Nabi tidak perlu pakai guru. Artinya berselawat kepada Nabi tidak perlu mesti kita hadir hati kita mengingat Allah, kapan pun boleh.
Tapi kalau kita ikhlas selawatnya, hadir hati kita, betul-betul khusyuk, itu dibalas oleh Allah melebihi daripada seharusnya. Yang kata Nabi dalam hadis sebelumnya, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asra, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah balas 10 kali kebaikan. Itu bagi orang yang lalai, bagi orang yang dalam keadaan main-main, bagi orang yang dalam keadaan riya, tetap diterima Allah 1, balasannya 10. Tapi kalau orang yang ikhlas, tidak riya, dalam keadaan suci, hatinya hadir, meresapi, betul-betul berselawat mengingat Nabi, maka ini balasnya bukan 10, tapi melebihi dari 10, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, fala tahtaj ila syekh wala ila hudur, maka tidak perlu pakai guru berselawat. Makanya para ulama pula menjelaskan, para guru-guru kami, para habaib, berselawat ini tidak perlu pakai ijazah. Jadi bagi siapapun boleh ngamalkan selawat, tidak mesti pakai ijazah. Ijazahnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal hudur akmal, tapi dalam keadaan hadir itu lebih sempurna. Bahkan dulu ketika Nabi Adam melirik Siti Hawa di dalam surga, Nabi Adam tertarik hatinya ingin menikahi Siti Hawa. Lalu Nabi Adam bertanya, "Ya Rabbi, kaifa atazawwaju biha?" Wahai Tuhan, bagaimana aku bisa menikahi ini perempuan? Perempuan Siti Hawa, yaitu ibunda kita. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama, yaitu nenek moyang kita. Nabi Adam ini suka dengan Siti Hawa, sehingga bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menikahinya?" Kata Allah, "Siapkan maharnya, siapkan mas kawinnya, baru kau aku nikahkan dengan Siti Hawa." Ya tak? Terus Nabi Adam bertanya, "Ya Rabb, wa ma mahruha?" Apa sih maharnya, apa mas kawinnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Adam, sholli ala Muhammad 10 marrat." Berselawatlah kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali selawat. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi ruh Nabi Muhammad lebih dulu adanya diciptakan Allah daripada ruhnya Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya setelah mendengar itu, Nabi Adam berselawatlah kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Bagaimana tidak? Dalam surga itu Nabi Adam melihat tiang-tiang surga bacaannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dinding-dinding surga bacaannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ini yang jadi tanda tanya. Orangnya belum ada tapi namanya sudah ada. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Memang di alam arwah nur Nabi Muhammad 40.000 tahun lebih dulu diciptakan Allah daripada diciptakannya Nabi Adam dari tanah. Betul? Betul. 40.000 tahun lamanya nur Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah. Setelah itu barulah diciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Karena Nabi SAW awal makhluk, yaitu makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu kita rajin-rajin berselawat kepada Nabi. Setelah itu Nabi Adam berselawat, akhirnya menikahlah dengan Siti Hawa. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengamalkan selawat. Ya Bu? Ya Bu? Jadi selawat ini gampang diucapkan. Sudah banyak penceramah ustaz yang menyuruh kita banyak-banyak selawat, tapi belum juga banyak selawat. Banyaklah ngerumpi daripada selawat. Ada tak tu? Tak ada ya? Alhamdulillah. Boleh di motor, boleh di mobil, boleh di kantor. Selawat ini hukumnya kata ulama ada yang wajib, ada yang sunat. Selawat di dalam solat pada tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Tidak sah solat kalau tidak baca selawat di dalam solat tersebut, tepatnya di tahiyat akhir. Kalau tidak baca ini selawat, batal solatnya. Begitu juga ketika khutbah, seorang khatib naik mimbar, rukun
Daripada rukun khutbah iaitu wajib baca solawat. Begitu juga doa kita. Doa kita yang tidak disertakan dengan solawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hukum solawat sunat, yaitu di luar daripada solat. Hukum solawat sunat. Ketika mau azan, maka hendaknya orang yang muazzin, yang tukang azan, sebelum dia mengumandangkan azannya diawali, disunnahkan dengan solawat. Ini yang kadang keliru di antara kita. Muazzin kita, ya, yang di masjid-masjid yang dilanggar-langgar, sebelum azan dia megang mic, dia baca subhanallah walhamdulillah. Ini keliru. Sunnahnya bukan tasbih. Sebelum azan sunnahnya baca salawat, baru tasbih, ya Bu ya. Sunnahnya salawat dulu, baru azan, bukan tasbih. Ini salah, agak keliru para muazzin gitu. Ada lagi di antara ulama mengamalkan salawat ketika salaman, ya, ketika bersalam dengan orang salawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini boleh, ini juga disunnahkan, ya tak? Dan banyak lagi tempat-tempat yang disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan benci dengan salawat. Kalau kita mengaku orang yang menghidupkan sunnah, kalau ada di antara kita mengaku-ngaku pencinta sunnah, maka di antara sunnah ialah bersolawat kepada Nabi. Sunnah Nabi itu bukan kawin lebih dari satu, poligami sunnah Nabi ya Ustaz. Saya ni harus kawin lagi nih, harus poligami. Kalau itu saya belum sunnah. Bukan, ya. Jadi kalau tidak ada poligami, tidak ada sunnah, bukan, salah. Itu sunnah yang lain, sunnah nomor sekian itu. Tapi sunnah yang banyak ini berselawat. Sunnah yang penting ini solat qabliyah ba'diyah, solat duha, solat tahajud, solat witir, solat tarawih, betul? Membaca Al-Quran, berselawat kepada Nabi, ini yang dahulu kan. Ini ngaku-ngaku pencinta sunnah, tapi solat duha tak pernah, solat tahajud malas, ya. Kira dia sunnah Nabi itu cuma poligami. Nauzubillah min dzalik. Itu sunnah nomor sekian. Ya Bu, Ibu setuju tak kalau suaminya poligami? Kan marah kan? Jadi bukan sunnah jatuhnya tuh, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami agama dengan baik dan mau bersalawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah bulan salawat, yaitu bulan Sa'ban, bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya ini mau bertanya masalah najis, Pak Ustaz. Masalah misalnya kami kan di sini masih ada yang muda-muda, ada yang punya cucu. Nah, kalau seandainya kita ini sebenarnya tidak sengaja lupa pakaian kita itu terkena kencing. Kencing bayi tadi, atau ya sudah anak-anak kita, terus kita itu ngambil wudhu. Sesudah ngambil wudhu baru kita ingat, tadi pakaian saya ini sudah kena ya. Nah, bagaimana? Apakah kita selain daripada itu kita ngelepas pakaiannya, kita ganti, terus itu kita ngambil wudhu lagi? Yang mana sebaiknya yang kita lakukan? Hanya itu Ustaz. Terima kasih. Baiklah para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, dan para ibu-ibu jamaah Lensa Kolbu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari ibu-ibu jamaah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus.
Adapun pertanyaan pertama, bagaimana Ustaz kalau kita sholat ternyata lupa, ternyata pakaian kita ya seperti ibu-ibu ada terkena najis kencing anaknya. Jadi jalan keluarnya apakah ganti pakaiannya atau gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu Bu ya. Jadi kalau kita sholat, syaratnya diantaranya at-toharoh anin najasati, yaitu harus suci dari najis fil badani wal makani was saubi, pada badan, pada pakaian dan pada tempat sholat. Wajib hukumnya, merupakan syarat daripada syarat sholat. Maka kalau kita membawa najis walaupun dikit, maka dipastikan tidak sah sholat kita. Jadi bagaimana caranya? Pakainya harus ganti? Tidak mesti ganti, cukup dicuci saja mana yang terkena najis. Kalau tidak bisa membedakan mana yang terkena najis, ya maka boleh diganti. Nah, maka sholatnya diulang kalau masih ada waktunya. Kalau sholatnya sudah habis waktunya, wajib diqadha. Namun sholat tidak sah dalam keadaan membawa najis, kecuali kalau dalam keadaan darurat, lihurmatil waktu, karena hanya menghormati waktu. Misalnya kita lagi sakit, tidak bisa ngapa-ngapa, ya, di badan kita pasang selang impus yang apa, atau selang urin, ya, nah itu tidak apa-apa, sholat apa adanya. Atau kita dalam perjalanan naik pesawat, tidak ada air, tidak ada debu, ya tak? Maka di mana kita nak membersihkannya, maka ketika itu namanya solat li faqdit tuhurain, solat karena tidak ada alat untuk bersuci atau dalam keadaan tidak suci, maka boleh sementara solat menghormati waktu, namun nanti wajib diqadha. Solat apa adanya, solat boleh dalam membawa najis, tapi nanti wajib diqadha. Tapi usahakan semaksimal mungkin tetap solat dalam keadaan suci. Kalau kita di hutan umpama nih, dalam ilmu fikihnya atau ilmu qaid fikihnya, kalau kita di hutan tidak ada pakaian bersih, ya, tidak ada tempat mencuci, sedangkan kita mau solat, tidak ada pakaian ganti, tidak ada persiapan, maka boleh solatnya telanjang. Tapi badan dilumuri pakai lumpur, boleh, ya. Dan kalau berjamaah, ya, kalau berjamaah hati-hati tuh, hati-hati kalau berjamaah, ya tak? Ada caranya. Kalau malam silahkan, kalau siang harus pejam mata, ya. Takutnya ketika rukuk, nampaklah galo-galo. Makanya ada caranya, ya. Itu menunjukkan bahwa bagaimanapun solat tidak boleh membawa najis. Itu kalau permasalahan. Paham, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nur Hasanah dari Masjid Karim Al Mujakir. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan masalah sholat. Sholat sunat itu yang biasanya ada fajar dan sholat sebelum subuh. Yang mana yang kita kerjakan, apakah sholat sebelum subuh atau fajar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masuk pertanyaan kedua, Pak Ustadz, apakah sholat fajar dengan sholat subuh mana yang lebih duluan? Saya masih ragu, Pak Ustadz. Saya pahami, saya berikan paham. Fajar itu artinya subuh. Sholat sunat fajar artinya sholat sunat subuh. Sholat sunat subuh cuma qobliyah, tidak ada ba'diyah. Jadi kalau kita bilang sholat sunat fajar, sholat sunat subuh, sholat sunat qobliyah, sama. Sesuatu yang berbeda nama tapi satu bendanya sama, ya. Jadi boleh namanya qobliyah subuh, boleh namanya sunat fajar, boleh namanya sunat subuh. Lapas niatnya usolli sunnatal fajri rakaataini adaan lillah ta'ala. Usolli sunnatas subhi qobliyah boleh juga, ya. Yang penting solatnya
Rakaat pertama Fatihah dengan kuliah, rakaat kedua Fatihah dengan kulhu. Nak solatnya niatnya sunat fajar boleh, sunat subuh boleh, qabliyah subuh boleh. Yang penting solatnya. Yang tak boleh kok tak semayangnya. Ya. Apa kata Nabi? Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Beruntunglah orang yang istiqomah melakukan solat sunat fajar. Jadi saya ulangi, boleh sunat fajar, boleh sunat subuh, boleh qabliyah subuh. Satu saja. Ya Bu? Sudah paham? Tapi kalau solat fajar beda. Solat fajar ialah solat subuh. Ya. Usolli solatas subhi boleh, usolli solatal fajri boleh. Itu subuh tu. Yang sunat fajar tu usolli sunnatal fajri. Rakaat ini adaan lillahi taala. Paham Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Eka Kamelia dari Majelis Taklim Al-Muzakir Perumahan Pesona Jambi, Mayang Mangurai. Ustadz izin bertanya, tadi Ustadz membahas tentang pembacaan sholawat yang akan kita lakukan sesuai niat keinginan kita. Nah, kita diajarkan dari dulu oleh orang tua kita itu ibadah dengan ikhlas tanpa mengharapkan dan tanpa menginginkan apapun, hanya mengharap ridho Allah. Nah, seiring dengan berjalan waktu, ada padilah-padilah kita ketahui, kita lebih tahu lagi padilah membaca sholawat, padilah untuk menjalankan sholat sunnah apa. Jadi kita mengharapkan. Jadi misalkan kita mempunyai niat apa, kita menjalankan ibadah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa nilai pahalanya kalau seperti itu? Misalkan kita kayak Ustadz tadi bahas, kalau kita pengen melunasi hutang, membaca sholawat ini atau menjalankan sholat sunnah apa. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kaidah nilai pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu ya. Bolehkah Ustadz bersolawat? Pertanyaan berikutnya. Bersolawat atau beramal tapi mengharap sesuatu selain Allah. Apakah kita disuruh untuk beramal semata-mata ikhlas liwajhillah? Makna ikhlas al-amal liwajhillah, semata-mata mengharap ridho Allah, tidak boleh mengharap yang lain. Ya benar, ini makna ikhlas yang hakiki, makna ikhlas yang murni. Tapi ini terlebih khusus untuk golongan kelompok-kelompok ya, makom-makom yang tinggi. Bagi mereka-mereka yang sudah memahami makna ikhlas dan ibadahnya memang sudah benar dan sudah berada di tingkat yang tinggi, seperti para wali-wali Allah, para khawasul khawas, para nabi-nabi, para rasul. Kalau kita yang awam ini boleh saja ya kita beramal mengharapkan surganya Allah, takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai motivasi kita supaya mau beramal. Maklumlah kita orang awam, kalau tak ada bagi hadiah tak mau. Betul? Aku nak ngamalkan selawat ni, kira-kira apa hadiahnya? Ya, aku nak ikut lomba kau ni, hadiahnya apa? Baru semangat. Aku nak nyoblos kau, berapa kau ngasih aku? Dapat tak kemarin? Dapat kan? Ya. Jadi seperti itu. Ada motivasinya. Maka bagi kita yang awam ini boleh saja beramal ya, motivasi untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang soleh, yang betul-betul kelas-kelas wali Allah, hatinya sudah kenal Allah, sudah arif ma'rifat kepada Allah, mereka tidak mandang lagi makhluk, mereka beramal tidak lagi mandang dunia, mandang selain Allah. Yang mereka pandang tidak lain tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalau sekolah tu kita kok baru kelas 1, kalau pula kelas 1 ya. Yang kelas-kelas tinggi itu lain makomnya ya Bu.
Ini yang sering orang salah paham. Baru mulai ngaji, baru mulai hijrah, nak langsung naik kelas tinggi. Nah, ini tidak ubahnya seperti burung pipit nelan jagung. Burung pipit nelan jagung, awak pipit dipaksa nelan jagung. Baru hijrah, baru nak taubat, tahu-tahu makomnya pengen nak langsung tinggi. Betul lah tuh? Tahu burung pipit? Burung pipit nih makan jagung. Apa yang terjadi? Terselap. Kalau burung pipit makannya pur. Betul? Kalau ayam Bangkok baru makannya jagung. Nah, jadi kita ini banyak masih burung pipit, ya, masih pemula, orang-orang awam. Jadi ada proses yang panjang yang harus kita lewati. Ini jangan salah paham. Hijrah, taubat tapi ternyata langsung nak jadi kiai, langsung nak jadi wali, mimpi. Nauzubillah min dzalik. Jadi semuanya ya ada motivasi bagi kita. Paham, Bu? Udah paham ya? Boleh saja kita beramal ikhlas semata-mata murni karena Allah kalau kita sudah berada di makom yang tinggi. Tidak Pak Ustaz, saya langsunglah harus berada di atas, saya harus langsunglah di makom yang tinggi, saya nak jadi wali lah. Baru ngaji sekali nak jadi wali. Wali apa? Wali songo. Apa wali songong? Nah, na'udzubillah min dzalik. Wali santri mungkin. Nah, itu. Jadi beramal sesuai ya ukuran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, nama saya Ibu Silvia dari Majelis Taklim Al-Muzakir Pesona Jambi RT 23. Jadi saya mau tanya tadi Pak Ustadz, katanya sholawat sangat penting ya Pak Ustadz ya. Katanya kita bersolawat biar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya mau tanya, yang mana lebih penting Ustadz, kita beristighfar apa bersolawat yang lebih dulu? Apakah istighfar yang lebih penting atau solawat? Yang saya tanya ke Bapak Ustadz. Terima kasih Ustadz, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang berikutnya, Pak Ustadz, mana yang lebih afdol? Istighfar duluan apa banyakkan solawat? Banyak istighfar apa banyak salawat? Ini ya. Nah, kata ulama, faman kana katsiruz dzunub fal istighfar khairun lah wa illa fassalatu 'alan nabi. Kata ulama kita di dalam kitab-kitab dijelaskan, maka barang siapa yang merasa banyak dosa, maka yang baik untuk dia banyak-banyak beristighfar. Yang merasa banyak dosa, banyakkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli warhamni wa tum alayya, Rabbighfirli warhamni wa tum alayya. Subhanallah dan ayat istighfar yang lain, ya. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu banyak-banyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh istighfar apapun. Boleh sayyidul istighfar, boleh. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, dahulukan atau perbanyaklah beristighfar. Wa illa dan tidak, kalau tidak fassalatu 'alan nabi, maka banyakkan sholawat. Yang bagusnya kita sandingkan, kita samakan antara sholawat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan berkat Nabi kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu, itulah pertanyaannya. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini ya kita menyambut Ramadan dengan semangat. Setuju? Kita nyambut Ramadan dengan gembira. Setuju? Sudah dari jauh hari kita jadwalkan, ya, kita tulis bahwa kita ingin banyakkan ibadah nanti di bulan Ramadan. Setuju? Tak mau kita tinggal tarawih. Kalaupun tak bisa jamaah di masjid, tarawih di rumah. Kan tarawih boleh di rumah. Sunat berjamaah, sunat ya
bersama-sama. Tapi boleh solatnya munfaridan di rumah sendirian. Aku capeknya malam ni baru sudah bikin kue. Orang nak lebaran, misal nih, biasanya ibu-ibu kan bikin kue tu. Ya? Ya Bu? Bikinnya lama, makannya cepat. Jadi bikinlah kue dulu. Nanti jam 12 sudah bikin kue baru solat tarawih di rumah. Ya, jangan sampai ada satu malam tertinggalkan solat tarawih, kecuali kalau uzur seperti haid, nifas, beranak tak apa-apa. Ya. Ini yang bapak-bapak nih. Mudah-mudahan solat tarawihnya semangat nanti. Amin. Mau tak Ustaz kasih amalan agar ibu-ibu rajin solat tarawihnya, rajin baca Quran tadarusan, rajin beramal, rajin ke masjid. Mau tak? Ikuti. Ibu yang di belakang, mau tak saya kasih amalan? Mau? Pemirsa yang di rumah juga saya kasih amalan. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa, ya Allah, paksalah. Itu amalannya. Nah iya, harus dipaksa. Ya, Allahumma paksa. Tak bisa tak dipaksa, Pak, Bu. Aku dipaksa. Catat. Kalau perlu catat. Catat. Pak Ustaz, saya capek Pak Ustaz. Baca doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Dipaksa, capek-capek harus sholat. Betul? Sudah hafal belum? Nah, catat. Ini amalannya, ampuh. Ya, mudah-mudahan rajin sholatnya. Memang awalnya paksa, lama-lama jadi terbiasa. Tak bisa, dah dipaksa. Mata ngantuk, sholat subuh. Allah paksa. Ya, dipaksa dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua mendapatkan barokah. Ya. Mudah-mudahan semua dapat barokah dari Allah. Amin. Mudah-mudahan semua diberikan Allah keistiqomahan. Amin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa JEK TV dimanapun anda berada dan para ibu-ibu jamaah lensa kolbu, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan saya undur diri dulu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun ada kelebihan, mohon dikembalikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا